dari sahabat rumah belajar ini dari Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, kemudian Bali ya, peserta gelombang 8 ini. Izinkan kami Bapak Ibu pada kesempatan ini mereview tentang atau modul 11 ya. Sebenarnya modul ini Bapak Ibu ada di ini ya, ada di simpatik ya Bapak Ibu. Nah, hari ini kita coba review Bapak Ibu sekalian itu pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, berbicara soal MPI sebenarnya ini bukan hal baru sebagaimana disampaikan oleh Mbak Dona tadi, karena ini dari tahun ke tahun sebenarnya ini ada ini multimedia pembelajaran interaktif. Nah, oleh karenanya itu kita review, mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin baru pertama kali atau bagi yang sudah ya kita menyegarkan kembali ingatan kita. Nah, pertama-tama Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa multimedia pembelajaran interaktif itu beda dengan media presentasi. Nah, bisa dilihat di sini perbandingannya itu secara sederhana ada 4, yaitu yang pertama kalau kita media presentase itu kontrolnya ada pada kita sebagai penyaji. Sementara kalau kita membuat multimedia pembelajaran interaktif atau MP itu kontrolnya ada pada pengguna kita, dalam hal ini misalnya siswa. Nah, dalam media presentasi Bapak Ibu, materi yang disajikan itu dalam poin per poin. Nah, kalau multimedia atau MPI itu Bapak Ibu materinya lebih rinci, lebih lengkap. Nah, dalam media presentasi navigasinya itu sederhana Bapak Ibu karena kan kontrolnya ada pada kita ini penyaji. Nah, akan tetapi kalau MPI itu navigasinya harus lengkap, harus jelas, kemudian ada evaluasinya di MPI itu. Evaluasinya beda dengan kalau media presentasi, biasanya itu evaluasinya Bapak Ibu penugasannya dari kita. Nah, kalau MPI itu penugasannya lebih interaktif. Jadi pengguna langsung bisa mengerjakan di MPI tersebut. Nah, ragam multimedia pembelajaran interaktif MPI itu Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa membuat dalam bisa tutorial, bisa drill and practice, bisa simulasi, bisa games dan lain-lain sebagainya, bisa materi-materi ya dari pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sama halnya dengan yang disampaikan di awal tadi, audio dan video, di awal itu harus dimulai dengan bagaimana kita membuat naskahnya dulu Bapak Ibu. Kenapa penting? Karena supaya nanti dalam membuat media pembelajaran interaktif terarah itu Bapak Ibu. Jadi tujuan kita membuat MP itu jadi terarah. Nah, hal yang perlu atau yang wajib ada nanti dalam MPI-nya Bapak Ibu, kalau nanti di tugas akhirnya ini memilih MPI dalam tugas akhirnya, maka hal yang wajib ada itu yang pertama adalah judulnya Bapak Ibu. Harus ada judul. Ya. Kemudian yang kedua sasarannya harus jelas. Jadi sasarannya kemana? Kalau siswa kelas berapa, semester berapa. Nah, tujuan pembelajarannya harus juga jelas Bapak Ibu. Apa yang ingin dicapai oleh pengguna setelah melihat atau menggunakan media pembelajaran interaktif kita. Apa yang mereka ingin capai di situ. Kemudian yang keempat tentunya harus ada uraian materi. Namanya media pembelajaran interaktif, maka harus ada materinya. Nah, kemudian di berikutnya Bapak Ibu adalah ada latihan atau tes ya dalam bentuk evaluasi untuk mengukur sejauh mana pengguna itu menguasai materi yang kita sajikan dalam media pembelajaran interaktif kita. Nah, kemudian yang keenam Bapak Ibu itu harus ada pengembang. Pengembangnya ya tentunya Bapak Ibu semua, Bapak Guru Ibu. Bapak Ibu guru hebat ini level 3 ini adalah pengembang-pengembang nantinya kalau ada yang memilih MPI dalam penugasannya. Nah, kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting itu adalah referensi. Harus menuliskan referensi sedetail apapun, apakah itu audio, apakah itu video ataupun gambar, GIF dan lain-lain sebagainya, termasuk materi yang diambil itu harus jelas referensinya diambil dari mana Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya Bapak Ibu, yang pertama tadi itu sasarannya harus jelas, siswa. Nah, sasarannya siswa jenjang apa, SD, SMP, SMA, atau dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah menentukan kelasnya, harus kelas berapa, nah semester berapa, itu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan judul, Bapak Ibu, pilihlah judul yang menarik dan kreatif dan mudah diingat. Jadi pemilihan judul Bapak Ibu itu tidak panjang. Nah, jadi misalnya ya, contoh karena saya ini adalah guru PPKN membuat pembelajaran misalnya belajar asik tentang norma dan keadilan. Saya singkat nih, Sinoken misalnya. Noken itu kan salah satu ini dari Papua ya misalnya. Nah, jadi ketika orang melihat judul kita tertarik, oh apa ya isinya. Jadi judulnya itu tidak mesti panjang-panjang Bapak Ibu. Mesti harus menarik dan Bapak Ibu kreatif lah dalam menyusun judul-judulnya. Nah, kemudian
uh, dalam MPI-nya Bapak Ibu itu diutamakan adalah bahasa visual Bapak Ibu. Ada ilustrasinya, foto atau video animasi atau simulasi. Jadi tidak mesti ada semua sih sebenarnya Bapak Ibu, tetapi lebih diutamakan, lebih baik MPI itu kalau ada ilustrasi-ilustrasinya di dalam. Nah, kemudian bahasanya Bapak Ibu harus komunikatif dan interaktif ya. Karena kita tidak menjelaskan di MPI itu, maka bahasanya harus komunikatif dan harus interaktif bagi pengguna. Jadi ketika pengguna menggunakan MPI kita itu mereka merasa ada komunikasi dua arah meskipun mereka melihat di gawainya atau di PC-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita harus memberikan contoh-contoh dalam hal untuk memperdalam materi. Jadi sebelum masuk ke evaluasi, Bapak Ibu itu sebaiknya disertakan contoh-contoh yang real, yang relevan dengan materi kita untuk memperdalam sehingga menambah pemahaman siswa sebelum masuk ke evaluasi Bapak Ibu sekalian. Nah, tesnya atau penilaiannya itu ada beberapa bentuk. Jadi ini opsional Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih multiple choice, bisa drag and drop misalnya, bisa dan lain-lain sebagainya Bapak Ibu ya. Bisa dalam bentuk game. Jadi evaluasinya itu opsional tergantung dari bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan. Nah, ini tadi Bapak Ibu penulisan referensi. Nah, mohon diperhatikan Bapak Ibu nanti dalam hal membuat MP itu diperhatikan bagaimana cara penulisan referensi. Ada 4 cara ini semuanya bisa. Yang pertama ini coba bisa dilihat Bapak Ibu ini gambar ekosistem air. Dia memilih foto itu bisa langsung ditulis di bawahnya di mana sumber foto itu diambil. Nah, boleh cara seperti ini. Atau cara yang kedua seperti ini Bapak Ibu, ada keterangan di sini. Nah, ini kalau ketika diklik di sini atau kursor ke sini maka muncul oh gambar ini diambil dari sini. Tuh. Kemudian cara yang ketiga Bapak Ibu bisa disimpan di akhir sebagai daftar pustaka. Misalnya ini daftar-daftar laman yang tempat mengambil referensi ya dalam bentuk informasi. Cara yang keempat bisa lebih detail seperti ini Bapak Ibu. Nah, misalnya referensi yang pertama kumpulan gambar ambil di mana, yang kedua materi ambil di mana, misalnya audio dan lain-lain sebagainya. Jadi dikumpul-kumpulkan seperti ini. Nah, ini opsional Bapak Ibu sekalian. Keempat-empatnya ini dimungkinkan. Yang tidak dimungkinkan itu Bapak Ibu kalau tidak ada referensinya. Jadi dari hal manapun Bapak Ibu mengambil gambar ataupun audio sebagai background ataupun ilustrasi-ilustrasi lainnya, maka referensinya itu Bapak Ibu bisa disertakan seperti keempat model ini. Nah, yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian itu adalah navigasi. Sebagaimana di awal tadi saya sampaikan bahwa navigasinya itu harus jelas. Dalam membuat media pembelajaran interaktif Bapak Ibu sekalian atau MPI, kita harus itu navigasi MPI kita itu harus jelas. Nah, bisa diperhatikan di sini. Oh, sebelum navigasi Bapak Ibu tata letak dulu ya. Mohon maaf ini ternyata slide-nya tata letak yang muncul. Nah, tata letaknya Bapak Ibu harus seperti ini, bisa diperhatikan ya. Coba diperhatikan yang pertama, ini jenis-jenis hutan. Jangan sampai karena kita terlalu terlena dengan background yang kita punya, sehingga kita tidak mau menutupi backgroundnya, sehingga langsung ditempatkan, ditempel tulisan. Sehingga apa yang terjadi? Pengguna itu tidak kesulitan dalam membaca teks yang ada. Sehingga sebaiknya disarankan seperti ini Bapak Ibu. Disimpan atau diberikan save ya, supaya tulisannya lebih jelas. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya dalam penggunaan gambar. Nah, gambar sebaiknya menggunakan seperti ini yang centang ini Bapak Ibu. Jadi gambarnya proporsional dengan tulisan. Tidak seperti ini ya, agak tulisannya rata tengah, kemudian gambarnya kecil. Nah, yang baik itu adalah gambarnya proporsi seperti ini, kemudian tulisannya rata ke arah gambar. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini tadi Bapak Ibu navigasinya. Nah, jadi navigasinya itu Bapak Ibu syarat wajibnya dalam MP itu harus konsisten. Jadi kita harus konsisten dalam membuat navigasi. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan di sini ya. Di sini sudah bagus. Nah, ini sudah bagus ini. Tetapi di slide berikutnya atau di berikutnya, halaman berikutnya navigasinya dipisah-pisah. Tombol navigasinya tetap sama, tetapi dipisah-pisah. Ada ke tengah, di pinggir kiri, kanan, ada yang di sudut atas. Nah, kalau Bapak Ibu mau menggunakan seperti ini, maka dari awal harus modelnya seperti ini. Ya, seperti contoh di bawah ini ya. Karena dia menggunakan di awal rata tengah, maka seterusnya sampai akhir rata tengah. Kalau misalnya di pinggir sini, kiri atas misalnya, maka sampai akhir pinggir kiri atas. Jadi Bapak Ibu harus konsisten dalam membuat navigasi ini, tombol-tombol navigasinya. Dan tombol-tombol itu Bapak Ibu harus jelas fungsinya. Ya, jadi jangan sampai logo tombol di awal, ikon tombol di awal itu beda fungsi dengan ikon tombol pada berikutnya. Dengan ikon yang sama, tetapi setelah diklik beda fungsinya. Jadi itu
konsistensinya harus itu Bapak Ibu ya. Jadi konsistensinya itu dalam membuat tombol itu seperti ini. Bentuknya harus konsisten. Kalau tombol navigasinya dari awal bentuknya lingkaran atau bundar, maka sampai akhir harus bundar. Kalau segitiga dari awal sampai akhir segitiga. Tempatnya pun demikian seperti di tampilan tadi ya. Dan fungsinya ini, kalau di awal tombol home kembalinya ke home paling utama, maka di tombol-tombol home berikutnya harus seperti itu. Nah, jadi bentuk, tempat, dan fungsinya Bapak Ibu itu harus konsisten ya. Nah, itu syaratnya Bapak Ibu dalam membuat tombol navigasi. Nah, kemudian pemilihan color atau warna. Nah, saya pikir ini Bapak Ibu banyak referensi sekarang di media, di internet sekarang itu banyak sekali referensi-referensi bagaimana cara kita menggabungkan warna supaya tulisan-tulisan kita itu tidak tenggelam. Ini ada beberapa contoh sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau slide ini Bapak Ibu sebenarnya ada di kelasnya Bapak Ibu ya, bisa di-download. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang tidak kalah penting adalah tipografi atau huruf ya. Jadi hindari Bapak Ibu menggunakan huruf-huruf yang dalam tanda kutip terlalu sensasional ya, bergaya. Jadi Bapak Ibu dalam membuat MP itu kita pakai font-font sederhana saja Bapak Ibu. Yang penting tingkat keterbacaannya itu jelas. Ya, Bapak Ibu bisa pakai yang standar aja, Arial, Tahoma, Arial Black, Verdana, Calibri. Nah, mereka itu adalah kumpulan font-font sederhana Bapak Ibu. Otomatis ada, tetapi tingkat keterbacaannya bagi pengguna itu jelas dibandingkan Bapak Ibu misalnya menggunakan kurs, Edwarden dan lain-lain sebagainya. Itu memang dari segi tampilan oke Bapak Ibu, tetapi dari segi keterbacaan itu tidak bagus Bapak Ibu. Nah, kemudian hindari terlalu banyak menggunakan jenis font dalam satu MPI Bapak Ibu. Maksimal 2 sampai 3 lah jenis huruf. Jangan terlalu bermacam-macam sekali. Setiap slide berbeda fontnya Bapak Ibu, itu membuat pengguna itu agak bingung. Nah, ini Bapak Ibu ya contoh saja Bapak Ibu. Nah, yang perlu diingat Bapak Ibu adalah gunakan media pendukung yang sesuai dengan kebutuhan materi. Jadi materi kita harus sesuai dengan ilustrasi yang ada. Kemudian materi kita harus tepat sasaran. Dan yang paling penting Bapak Ibu adalah kita tidak melanggar haki. Konten kita harus original. Kalaupun kita mengambil referensinya itu tidak melanggar copyright dan disertakan di mana kita mengambil referensi-referensi itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kemudian tentu ketika kita sudah tuntas Bapak Ibu sekalian itu 1 menit lagi. Oh ya, baik. Harus ada review atau revisi bagaimana tombolnya berfungsi dengan baik, jangan sampai ada kalimat yang tipe penulisannya. Nah, Bapak Ibu, karena ini tinggal 1 menit, saya tinggal skip saja ini ya. Dalam membuat MPI Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti di materi ada ya di materi oleh Pak Burhanuddin nanti akan dijelaskan nih contoh mungkin salah satunya cara mengkreasi MPI. Nah, di sini saya bisa menampilkan beberapa aplikasi Bapak Ibu yang bisa digunakan. Yang pertama itu ini sudah populer semua sebenarnya ini Bapak Ibu, tidak asing bagi Bapak Ibu, yaitu AS ya, Articulate Storyline. Nah, itu tampilannya seperti ini. Kemudian ada SAC, Smart Art Creator. Nah, kemudian ada tampilannya seperti ini. Nah, kemudian ada Google Slides. Nah, ini juga ini bagi akun belajar ID nih lagi populer-populernya sekarang ini. Google Slides bisa digunakan Bapak Ibu. Kemudian ada PowerPoint, Inspring ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada Google Sites. Nah, selain Google Sites ini, tampilan-tampilan yang keempat ini Bapak Ibu mulai dari AS, kemudian SAC, PowerPoint, Google Slides itu tampilannya mirip-mirip PowerPoint. Cara kerjanya pun mirip-mirip dengan PowerPoint Bapak Ibu sekalian. Nah, kecuali yang Google Sites ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu, berbasis web. Nah, jadi itu beberapa aplikasi bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif. Nah, untuk Google Slide dan CTES ini Bapak Ibu itu bisa digunakan secara gratis melalui akun pembelajarannya Bapak Ibu ya. Nah, karena waktunya mungkin sudah habis, mohon maaf ini Mbak Dona mungkin lebih beberapa detik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, nanti kreasinya akan dipaparkan oleh teman-teman yang lain dan cara upload tugasnya pun nanti di sesi akhir simulasi upload tugas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf